Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, Ustaz Arifin akan tunjukkan beberapa tips atau cara untuk melakukan kitabah, untuk melakukan latihan menulis huruf-huruf hijaiyah sambung, yang mana di sini kita sudah akan mempraktekkan pada huruf-huruf hijaiyah yang ada dalam bacaan Al-Quran. Nah, berikut anak-anak bisa simak salah satu cara untuk menulis huruf Al-Quran, karena beberapa masih ada yang kesulitan. Tapi poinnya satu, anak-anak tolong perhatikan. Untuk melakukan tugas ini tidak bisa kita latihan sekali dua kali terus hasilnya bagus. Latihan menulis Al-Quran tidak bisa dilakukan dalam satu waktu yang singkat kemudian bagus, tapi secara bertahun-tahun rutin. Jadi tidak masalah ketika anak-anak hasilnya masih belum lurus, masih belum rapi. Intinya satu, anak tolong fokus untuk latihan, kerjakan dengan betul, kerjakan sendiri ya. Ustaz Arifin menilai dari kerja kerasnya anak-anak, bukan dari sekedar hasil bagus tidaknya. Tapi ketika anak-anak sudah berusaha, insya Allah Ustaz Arifin menilai dengan nilai proses yang bagus. Oke, Ustaz Arifin akan mulai. Untuk yang atas ini sebagai contoh, anak-anak bisa buka di Quran Hadis, nanti Ustaz Arifin akan tuliskan halamannya berapa. Yang bagian bawah adalah menebalkan ya, yang di sini dulu, ini langkah menebalkan, silahkan dilihat. Dasarnya seperti biasa, huruf selalu dimulai dari atas ke bawah atau dari kanan ke kiri. Yang pertama huruf alif, saya kira jelas. Yang kedua huruf, ini sudah mulai huruf sambung. Nanti perhatikan di mana Ustaz Arifin berhenti untuk melanjutkan huruf yang lainnya. Dilihat. Ini Ustaz Arifin buat huruf lam. Kemudian berhenti, boleh pensilnya diangkat, kita mulai huruf ha. Nah, kemudian huruf mim nyambung, boleh diangkat, kemudian huruf dal. Nah, seperti itu. Jadi tadi alif satu tarikan garis, lam satu tarikan garis. Lam jangan langsung hak gini ya, nggak bisa ya. Lamnya boleh diangkat, kemudian ha, kemudian mim, kemudian dal. Setelah itu kita lanjutkan huruf selanjutnya, yaitu huruf yang ini. Ini satu tarikan garis. Nah, boleh dilihat. Kemudian huruf ro, saya kira nggak sulit, ini cukup mudah. Ba, ini masih huruf tunggal, jadi nggak terlalu sulit ya. Kasih titik, maaf. Kemudian selanjutnya ini ada huruf alif, nggak sulit karena satu huruf saja. Ini kita lanjut huruf yang gandeng. Cara buat ain, lihat. Nah, satu tarikan garis, lam, mim, ya, nun, kasih garis. Mohon maaf, kasih titik. Nah, setelah selesai menulis huruf hijaiyahnya, anak-anak bisa lanjutkan dan menulis harokatnya. Insya Allah nggak terlalu sulit ya harokatnya. Harokat sukun, fathah, maaf fathah, harokat domah, diingat-ingat cara menulisnya. Nah, dan seterusnya anak-anak ya. Anak-anak bisa tirukan di rumah. Kemudian Ustaz Arifin nanti akan contohkan satu ayat lagi. Fathahnya ingat ya, dari kanan ke kiri, bukan kiri kanan. Nah, itu contoh yang pertama. Untuk contoh yang kedua adalah bacaan Ar-Rahmanir-Rahim. Perhatikan. Huruf alif gak terlalu sulit, ro langsung menggandeng. Nah, satu tarikan garis, ha
Cara membuatnya kayak seperti huruf tunggal, selalu dari depan dulu ke belakang, mimnya. Nah, kalau sudah bulat gini diangkat. Kemudian lanjut nun, kasih titik. Kemudian alif, ro, ha, mim. Nah, mimnya kalau udah bulat diangkat, sambung depannya, jangan satu tarikan garis. Nah, itu cara menulis yang kedua. Untuk harokatnya saya kira nggak terlalu sulit, nggak usah Ustaz Arifin videokan supaya nggak terlalu panjang. Kemudian nanti anak-anak kalau mau latihan menulis, bisa videonya kalau sudah alhamdulillahirrahmanirrahim di stop, kalian tiru-tiru. Kemudian kalau ar-Rahmanir-Rahim setelah ada contohnya di stop, di pause, kemudian bisa dicontoh. Ustaz Arifin akan contohkan yang ketiga, Maliki, boleh dilihat. Nah, ini satu tarikan garis karena bisa dilakukan karena nggak di tengah tapi di depan. Lam, ini wawu, nggak sulit insyaallah. Kemudian mim, alif, nah, saya contohkan yang terakhir yaitu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, satu hal penting dalam menulis huruf hijaiyah adalah lakukan tarikan garis sekali tarik. Jadi jangan seperti ini ya, misalnya membuat garisnya gini, karena nggak bagus diulangi lagi garis lagi, nggak usah. Kalau usahakan satu tarikan garis. Kalau hasilnya masih mencong nggak apa-apa, tapi kalau terlalu mencong kan bisa pakai stip. Tapi nggak boleh diulangi gini, misalnya gini ulangi lagi gini, nggak boleh. Usahakan satu tarikan garis. Dan ya. Kemudian nah ini huruf ain, nanti lihat cara membuat huruf ain ya. Satu tarikan garis sampai dengan dal. Nah, nggak ada yang diangkat kalau ini. Kemudian wawu, alif, ya, kaf, nun. Nah, ini lihat cara membuatnya. Ini insyaallah bisa satu tarikan garis. Nun langsung ke sin tanpa diangkat, langsung ke ta tanpa diangkat, langsung ain tanpa diangkat, ain nyambung langsung ke ya, langsung ke nun. Nah, ini bisa tanpa diangkat ya. Nunnya kasih titik, ta, ya, dan nun. Nah, anak-anak sekalian, itu adalah contoh menulis huruf hijaiyah sambung dalam Al-Quran. Anak-anak bisa praktekkan di rumah. Kuncinya satu, jangan terlalu kencang pegang pensil supaya tidak gampang capek, dan lakukan. Untuk nulisnya Ustaz Arifin minta yang ini saja. Jadi misalnya alhamdulillahirabbil alamin. Ini kan contoh, tidak ditulis, mulai di sini tebalkan sampai di sini tebalkan. Untuk yang titik-titik ini tidak usah diisi dulu karena masih kelas 1. Nah, nggak usah isi yang titik-titik, cukup sampai dengan 2 kali nulis, yaitu bawahnya contoh, kemudian yang ada titik-titik, yang titik-titik bersambung, garis bersambung ini tolong ditebalkan. Mungkin itu untuk pertemuan kita hari ini. Tugas lengkapnya nanti akan Ustadz Arifin tulis di deskripsi atau di tulisan WA
di kiriman tugas. Kan anak Ustaz Arifin Akhri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.